Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Yusuf Rahmat Setiawan. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai perbandingan berbalik nilai, menyambung video saya sebelumnya mengenai perbandingan senilai. Oke, kira-kira bagaimana perbandingan berbalik nilai itu? Nah, kita langsung saja ya ke sebuah kasus. A ini membeli pizza, kemudian memotong menjadi 8 bagian. Nanti akan ada teman A ini yang ke rumahnya, namun ternyata belum tentu jumlahnya. Ada yang bisa jadi 2 orang, bisa jadi yang datang 4 orang atau 8 orang. Oke. Berapa potongan pizza yang didapat masing-masing teman A ini disesuaikan dengan jumlah yang datang. Bisa 2, bisa 4, bisa 8. Nah, kita lihat kalau 2 orang berarti yang dapat potongan pizza masing-masing anak dapat berapa potong? Oke, tinggal dibagi berarti ya, 8 bagi 2 berarti 4. Kalau 4 orang berarti ya 8 bagi 4 2. Kalau 8 orang 8 potong bagi 8 berarti 1. Nah, seperti ini kita tahu potongan pizzanya ya. Oke. Kemudian kita akan membagi ini. Ada banyak orang dan potongan pizza. Nah, kita lihat. Kalau banyak orangnya makin banyak. Kita lihat. Potongan pizzanya dapat makin banyak atau malah makin sedikit. Nah, ini kan turun makin banyak. Oke. Oh, malah banyak potongan pizzanya malah dapat makin sedikit. Oke. Kemudian seandainya jika banyak orangnya makin sedikit, maka potongan pizzanya dapat makin, tiap-tiap anak dapat makin banyak atau malah makin sedikit. Oke, kalau sedikit ke atas ya, oh malah potongan pizzanya malah dapat semakin banyak. Nah, oke, kita lihat ini kan berbeda ya. Kalau senilai kemarin, perbandingan senilai ini banyak, di sana ikut banyak. Di sini sedikit, di sini makin sedikit. Nah, ini malah ini banyak, ini makin sedikit, ini di sini sedikit, di kanan makin banyak. Nah, seperti ini dinamakan perbandingan berbalik nilai. Maka kita boleh bahwa perbandingan berbalik nilai adalah membandingkan dua buah objek atau lebih. Apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain semakin kecil. Nah, ini namanya adalah perbandingan berbalik nilai. Berbeda dengan yang kemarin perbandingan senilai ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini saya kopikan tabelnya tadi ya. Tentu sama seperti yang kemarin, apakah ada rumus untuk perbandingan berbalik nilai? Ternyata ada ya, ada. Tentu ada. Nah, sama seperti kemarin ini banyak orang, banyak pizza. Ada dua hal yang berbeda kita bandingkan. Saya mau banyak orang itu Pak Yusuf misalkan X, di sini banyak potongan pizza, saya misalkan Y gitu ya. Oke, yang ini berarti akan menjadi X1, ini X2. Ini tadi ada 8 potong ya, kalau 2 berarti ada 4 potong gini ya. Oke, ini akan menjadi Y1, yang ini kita ibaratkan belum tahu berapa ya, padahal tadi 1. Nah, kita ibaratkan belum tahu. Nah, kira-kira bagaimana cara mencarinya? Kita ingat kembali kalau dulu perbandingan senilai ya, itu kan kita bisa menggunakan rumus X1 banding X2 sama dengan Y1 banding Y2 gini ya. Oke, kita lihat kalau untuk perbandingan berbalik nilai bagaimana. Nah, ternyata hampir sama sepertinya. Tapi apa? Coba dicermati, adakah yang berbeda? Oke, yang berbeda adalah di sebelah kanan, variabel atau hal yang kita bandingkan yang kanan ini tinggal dibalik. Kalau yang senilai Y1 per Y2 ini akan menjadi Y2 per Y1.
1. Nah, ini rumusnya untuk berbalik nilai. Boleh seperti ini juga rumusnya. Saya biasanya lebih suka pakai ini. X1 ini kan naik, berarti kali Y1 perkalian silang sama dengan nanti X2 kali Y2. Nah, biasanya saya juga pakai ini. Hasilnya akan sama ya. Oke. Nah, ini boleh pakai atas, yang bawah kan cuma penarikan rumus ya. Nah, ada muncul rumus yang bawah. Sama saja nanti ya. Oke. Bagaimana? Nah, prakteknya langsung kita praktekkan. Nah, oke, kita akan mencari di sini Y2 ya, Y2. Nah, caranya kita bandingkan saja. X1 banding X2 sama dengan Y2 banding Y1. Berarti X1-nya 2 per X2-nya adalah 8 per Y2 yang kita cari. Tetap tulis Y2 saja, per Y1-nya adalah 4. Berarti Y2-nya bagaimana? Kita kalikan silang. Ini kita tulis Y2 di sini. 4-nya kita geser ke kiri, berarti naik ya. 2 kali 4 dibagi 8. Nah, karena itu bikin Pak Isu pindah di sini. Oke, 2 kali 4 ini ke sini ya. Oke. 2 kali 4 berarti 8 per 8 sama dengan Y2. 8 bagi 8 ternyata 1 sama dengan Y2. Berarti Y2-nya sama dengan 1. Oke, berarti gelas banyak potongan pisahnya kalau 8 orang 1. Sama ya hasilnya sama. Nah, ini adalah rumus dan juga bagaimana cara mencari perbandingan berbalik nih nilai seperti ini. Diingat-ingat rumusnya ya. Lanjut kita ke contoh soal lain. Nah, biasanya tipe-tipe perbandingan berbalik nilai ada hewan, kemudian waktu persediaan makanan, bisa nanti ada mengerjakan gedung. Kalau ini berapa tukang nanti berapa hari, kalau seandainya tukangnya makin banyak nanti berapa hari selesainya ya, seperti itu biasanya ya. Perbandingan berbalik nilai. Di sini ada kasus ya. Oke. Ada Banu mempunyai 6 ekor ayam. Persediaan makanannya habis dalam 3 hari. Kalau ayamnya tinggal 2 ekor, nah berapa lama makanannya akan habis? Nah, kapan kita bisa menentukan sesuatu hal merupakan perbandingan senilai atau berbanding nilai? Kita lihat dalam hal ini, kalau ayam itu semakin banyak, maka persediaan makanan itu kan semakin harinya itu akan semakin banyak hari untuk cepat habis atau harinya makin sedikit. Nah, itu. Nah, ternyata kalau ayamnya makin banyak malah makanannya cepat habis atau harinya makin sedikit ya. Itu kan berbalik ya. Jadi ini perbandingan berbalik nih nilai seperti itu ya. Menentukannya bisa seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana? Tinggal kita identifikasi. Mempunyai 6 ekor ayam. Ayam kita X kan, berarti ini X1. Hari kita jadikan Y, berarti ini 1. Kalau ayamnya tinggal 2, berarti ini X2. Berapa lama makanannya akan habis atau berapakah Y2-nya gitu ya. Y2. Oke. Kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya. X1 banding X2 sama dengan Y2 banding Y1. Saya mau pakai rumus yang kedua. Jadi kalikan silang X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2 ya. Oke, kita tinggal masukkan. Kita tujuannya mencari Y2. Berarti tinggal X1-nya 6 kali Y1-nya adalah 3 sama dengan X2-nya 2 kali Y2. Oke, berarti ini adalah boleh kalikan dulu 6 kali 3 18 sama dengan 2 kali Y2. Nah, oke, di sini kan ingat, di sini kan ada 2 untuk mengalihkan, berdampingan mengalihkan ya. Pindah ke kiri untuk membagi sudah. 2. Oh, berarti 18 bagi 2 9. Nah, jadi ternyata seandainya kalau ayamnya tinggal 2 ekor, ternyata masih akan persediaan makanannya akan habis dalam 9 hari. Nah, seperti ini ya. Oke. Baik. Ini tadi tentang perbandingan berbalik nilai. Seperti itu ya. Dihafalkan rumusnya, kemudian dilatih menentukannya ya. Oke. Kalau ada pertanyaan
Silakan sampaikan komentar. Kita cukupkan video sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.